Terkadang, dunia tidak memberi tanda saat badai akan datang. Ia hanya berhembus pelan, lalu tiba-tiba menerjangmu dari arah yang tidak kau sangka. Bukan dari musuh di luar, melainkan dari seseorang yang dulu kau percaya. Di saat kau sibuk menata hidupmu, membangun masa depanmu langkah demi langkah, ada yang diam-diam menyusun rencana untuk menjatuhkanmu. Bukan karena kau bersalah, tapi karena cahayamu terlalu terang untuk mereka yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang. Namun semesta punya caranya sendiri untuk menyuarakan keadilan. Apa yang mereka lakukan di belakangmu kini menjadi perbincangan di depan banyak orang. Mata yang dulunya buta kini terbuka, telinga yang dulunya tuli kini mendengar, dan namamu kini disebut bukan karena fitnah, tapi karena kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Inilah waktumu untuk bangkit tanpa dendam, melangkah dengan kepala tegak, dan memegang kendali penuh atas hidupmu. Karena apa yang dulu menjadi luka, kini telah berubah menjadi kekuatan. Semesta tidak tinggal diam. Ia mencatat segalanya, dengan detail yang tak terbayangkan oleh manusia. Dan ketika waktunya tiba, catatan itu dibuka lebar-lebar, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membebaskanmu. Sebelum kita masuk ke bagian pertama dari kisah penuh pelajaran ini, izinkan aku mengundangmu untuk ikut menguatkan pesan ini agar menjangkau lebih banyak jiwa yang terluka, namun sedang bangkit. Berikan dukunganmu dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tetap terhubung dengan pesan-pesan pencerahan berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77, ya, 77, sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima kebenaran ini sepenuhnya. Karena ketika kamu menunjukkan kesiapanmu, semesta merespons dengan lebih dari sekadar kebetulan. Ia menghadirkan keajaiban. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Saat namamu tiba-tiba jadi pembicaraan. Ada hari-hari ketika langit tampak biasa, angin berembus lembut, dan rutinitas berjalan seperti biasanya. Namun diam-diam, di balik layar kehidupan, sesuatu sedang bergerak. Namamu, yang dulu hanya dikenal oleh lingkaran kecil yang kau percayai, tiba-tiba menyebar seperti api yang menjilat kayu kering. Tidak ada pengumuman, tidak ada peringatan. Hanya bisik-bisik yang berubah menjadi gemuruh. Mata yang dulu tak melirikmu, kini membelala. Mulut-mulut yang sebelumnya diam, kini sibuk menyebut namamu dengan rasa ingin tahu yang penuh warna. Kamu sudah dengar? Menjadi pembuka dari hampir setiap percakapan. Tapi anehnya, ini bukan karena prestasi yang kau umumkan. Bukan pula karena karya yang kau tunjukkan. Namamu dikenal bukan karena kamu mencari perhatian, tetapi karena seseorang yang kamu percaya telah memilih jalan berliku untuk menjatuhkanmu. Saat kamu sibuk membangun, dia sibuk merobohkan. Saat kamu menguatkan pijakan hidupmu, dia diam-diam menggali tanah di bawah kakimu. Ia tidak menggunakan senjata terang-terangan, tidak menyerang di hadapanmu. Sebaliknya, ia memilih bayangan. Ia bermain di belakang layar, menyusun kalimat-kalimat manipulatif, membalikkan kenyataan, dan menanamkan keraguan di hati orang-orang yang mengenalmu. Ia tahu di mana harus menekan, tahu siapa yang harus dia dekati, dan tahu kapan harus berbicara saat kamu tak ada untuk membela diri. Tapi disinilah keajaiban sejati mulai bekerja. Semesta tidak menutup mata. Kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Meskipun ia mencoba mematikan cahayamu dengan keraguan, justru sinarmu yang menelanjangi niat gelapnya. Orang-orang mulai membandingkan kata-kata dengan kenyataan. Mereka melihat bahwa kamu tetap berjalan meski diterpa ombak. Bahwa kamu tidak membalas, tapi terus melangkah. Dan itu membuat mereka bertanya, siapa yang sebenarnya kuat? Kebohongan, sekuat apapun dibangun, akan runtuh ketika disentuh oleh kejujuran yang konsisten. Dan begitulah yang terjadi. Sedikit demi sedikit, kebenaran muncul. Kata-kata yang dulu menjatuhkanmu kini berbalik arah. Nama baikmu, yang sempat mereka ragukan, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya.
Dan orang-orang yang sempat terombang-ambing mulai melihat dengan mata yang jernih. Kamu bukan seperti yang mereka dengar. Kamu jauh lebih tulus dari yang mereka sangka. Ingatlah, ketika kamu menjadi topik pembicaraan bukan karena senyimismo kibjeten nesasi, tapi karena kamu tetap setia pada jalanmu meski difitnah. Itu tanda bahwa kamu telah naik ke tahap yang lebih tinggi dalam hidup. Bukan semua orang bisa menghadapi badai dan tetap berdiri, tapi kamu bisa. Maka jangan gentar, jangan goyah. Apa yang mereka lakukan di belakangmu kini sedang dinilai oleh banyak mata. Dan kamu tetap berdiri di terang, dengan kepala tegak dan hati penuh harapan. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan kamu adalah bagian dari kebenaran itu. Bagian 2. Kebenaran terungkap di tengah sorotan. Ada masa ketika kebenaran hanya bisa menangis dalam diam. Ketika kamu tahu ada yang salah, tapi tidak bisa membuktikannya. Ketika kamu merasa dikhianati, tapi tak ada satupun yang percaya. Kamu berjalan dengan beban yang tak terlihat. Beban dari kata-kata yang dipelintir. Dari cerita yang disusun rapi untuk menjatuhkanmu tanpa kau diberi ruang membela diri. Tapi ingatlah ini, semesta tidak membiarkan kebenaran terkubur selamanya. Ia mungkin bersabar, namun tidak pernah lupa. Ia mencatat dalam diam, dan ketika waktunya tiba, ia akan mengangkat kebenaran itu ke panggung tertinggi, di tengah cahaya paling terang. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Kebenaran mulai berbicara sendiri. Ia tidak perlu lagi pembelaan darimu. Ia muncul lewat peristiwa, lewat pengakuan orang lain, lewat perubahan sikap mereka yang dulu menjauh. Mereka yang dulu termakan cerita bohong kini membuka mata. Mereka melihat celah antara kata dan kenyataan. Mereka mulai menyadari, kamu tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah narasi yang sengaja diputarbalikkan oleh mereka yang hatinya dipenuhi rasa iri. Bayangkan sebuah panggung besar, tempat para pelaku drama bersembunyi selama ini di balik tirai. Dan tiba-tiba, tirai itu tersingkap. Lampu sorot menyorot wajah mereka. Tak ada tempat untuk sembunyi. Semua tindakan yang dulu mereka lakukan dalam diam, kini menjadi konsumsi publik. Mereka yang dulu berbicara tentangmu saat kamu tak ada, kini menjadi topik pembicaraan karena apa yang mereka lakukan telah terekspos. Semesta bekerja dengan akurasi yang menakjubkan. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan keadilan. Apa yang mereka lakukan kini dipertontonkan kepada mereka yang perlu tahu. Bukan untuk membuatmu merasa di atas, tapi untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama terganggu. Yang dulu dibisikkan di lorong gelap, kini diteriakkan di tempat terang. Dan kamu tidak perlu bergerak untuk menyerang balik. Karena kebenaran telah berjalan lebih cepat darimu. Ia menyusul segala fitnah dan memelukmu dengan bukti. Satu persatu, orang-orang datang padamu, membawa tatapan berbeda, membawa permintaan maaf yang tertahan, atau hanya diam dengan pandangan menyesal. Karena mereka tahu sekarang, mereka melihat, ini adalah pengakuan tanpa pengadilan. Ini adalah penghakiman tanpa kekerasan. Ini adalah cara semesta berkata, aku melihat semuanya. Tetaplah tenang. Tetaplah teduh. Kamu tidak perlu menunjuk atau membuktikan apapun lagi. Biarkan cahaya yang menyertaimu menyampaikan semuanya. Biarkan reputasimu yang bersih menegaskan kebenaran yang tak bisa dibantah. Dan biarkan mereka yang dulu menuduh menelan kenyataan yang kini berdiri di hadapan mereka dengan kejujuran yang telanjang. Percayalah, keheninganmu lebih nyaring dari teriakan mereka. Dan langkahmu yang tetap lurus adalah jawaban terbaik untuk semua keraguan yang pernah dilontarkan. Kebenaran kini berdiri di sisimu, di tengah sorotan, disaksikan oleh mereka yang dulu menutup mata. Dan kamu, tetaplah melangkah, karena panggung berikutnya sedang menunggumu. Bagian 3. Semesta memberi balasan tanpa amarah. Ketika luka itu ditorehkan di belakang punggungmu, kamu tidak membalas. Kamu tidak membentak, tidak mengumbar amarah,
dan tidak mencoba membalas dengan cara yang sama. Kamu memilih diam, memilih tetap berjalan, meski hatimu sempat goyah, dan itulah keputusan yang membuatmu berbeda. Karena dalam diam itulah, semesta mulai bekerja, tanpa suara, tanpa pengumuman, tanpa perlombaan untuk mencari pembenaran. Semesta mulai menulis ulang kisah ini. Namun bukan kamu yang menjadi penulisnya, bukan kamu yang harus menyusun rencana. Semesta, dengan segala kebijaksanaannya, mengambil alih naskah ini. Ia mengatur ulang alur, menggeser tokoh, dan menyiapkan panggung baru untuk menunjukkan bahwa hukum kehidupan selalu adil, meski tidak selalu cepat. Orang yang dulu membalikkan kata-kata untuk menyakitimu, kini mulai kehilangan cengkeramannya pada dunia yang dulu ia kuasai. Satu persatu, relasi yang ia bangun dengan wajah palsu mulai runtuh. Orang-orang yang dulu mendengarkannya kini mulai menjauh. Kepercayaan yang dulu begitu mudah ia terima, kini tertutup rapat. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu menginginkannya, tapi karena semesta menyeimbangkan kembali keadilan. Kehidupannya perlahan retak, bukan dalam satu hentakan, tapi dalam gerakan yang hampir tak terdengar. Seperti dinding yang mulai mengelupas, seperti jembatan yang kehilangan satu paku setiap harinya. Ia mencoba mempertahankan citra, tapi semakin keras ia berusaha tersenyum, semakin jelas terlihat getar di matanya. Ia mencoba berjalan seperti biasa, tapi langkahnya kini goyah. Ia mencoba mengulang peran lamanya, namun panggungnya telah kosong. Penonton sudah pergi, dan yang paling menyakitkan baginya bukanlah kehilangan materi, bukan juga kehilangan status, tapi kehilangan kendali atas narasi. Kini orang-orang mulai tahu siapa dia sebenarnya. Ia tak lagi bisa menyembunyikan kepalsuannya di balik senyum. Tak ada lagi tempat aman untuk bersembunyi. Karena sekali kepercayaan runtuh, tak ada kata-kata yang bisa membangunnya kembali. Semesta tidak menghukumnya dengan gemuruh. Ia tidak menciptakan badai besar, tapi ia membiarkan sesuatu yang lebih kuat terjadi. Kesadaran. Semesta membiarkan orang-orang melihat, membiarkan waktu mengupas topengnya sendiri, membiarkan ia tenggelam dalam akibat dari pilihan-pilihannya sendiri, dan itu jauh lebih dahsyat dari balasan apapun yang bisa kamu berikan. Sementara itu, kamu tetap tumbuh, kamu tetap berakar, kamu tetap berkembang meski dulu mereka mencoba mencabutmu dari tanah tempatmu bertumbuh, dan sekarang, saat mereka mulai layu karena hidup yang tak lagi bisa mereka kendalikan, kamu justru sedang mekar. Jangan biarkan rasa puas menguasaimu. Ini bukan soal kemenangan atas orang lain. Ini adalah tentang pembuktian bahwa hidup selalu berpihak pada yang bersabar, bahwa kebaikan tidak pernah kalah, dan bahwa kejujuran selalu menemukan jalannya, walau harus menembus dinding-dinding kebohongan yang paling tebal sekalipun. Ingat, balasan semesta tidak datang dengan dendam, tapi dengan pengaturan yang sempurna. Ia tidak meledakkan dunia mereka dalam sekejap, tapi membuat mereka perlahan melihat diri mereka sendiri. Dan itu adalah bentuk keadilan paling halus, namun paling menghentak. Kamu tidak pernah perlu menjadi hakim. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan semesta akan melakukan sisanya. Bagian 4. Iri hati. Jadi akar segalanya. Kadang, bukan karena kamu salah, bukan pula karena kamu menyakiti. Justru sebaliknya, karena kamu bersinar terlalu terang, hingga mereka yang hatinya suram merasa silau. Karena kamu berjalan terlalu tenang, hingga langkahmu mengusik gelisah mereka. Karena kamu terus bertumbuh, dan itu membuat mereka merasa semakin kecil dalam diam. Akar dari semua luka yang mereka torehkan padamu, bukan karena kesalahanmu, tapi karena keberhasilanmu. Iri hati adalah energi yang halus, tapi sangat mematikan. Ia menyamar sebagai perhatian, bersembunyi di balik tawa, berpura-pura peduli, namun diam-diam menyusun racun untuk menjatuhkan. Dan kamu, dalam ketulusanmu, tak menyangka bahwa senyuman itu menyimpan niat yang kelam.
Cahaya yang kamu pancarkan membuat mereka merasa terancam. Bukan karena kamu mencuri sesuatu dari mereka, tapi karena mereka tidak bisa menerima bahwa ada seseorang yang bisa menerima berkah tanpa manipulasi. Setiap keberhasilanmu mereka anggap sebagai pengingat atas kegagalan mereka. Setiap orang yang menyukaimu, mereka kira telah merebut posisi mereka. Padahal kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Tidak berpura-pura, tidak memaksa, tidak mengemis perhatian. Dan dari sanalah racun itu muncul. Mereka mulai mencari cara untuk merendahkanmu. Tidak secara langsung, tentu, tapi lewat celah-celah kecil. Komentar sinis yang dibungkus canda, pujian yang menyimpan sindiran, cerita-cerita kecil yang dibuat terdengar masuk akal, namun menjauhkanmu dari kepercayaan orang lain. Mereka tidak bisa membunuh sinarmu, maka mereka mencoba merusaknya perlahan. Namun satu hal yang mereka lupakan adalah ini. Energi iri hati tidak pernah bisa mengalahkan energi autentik. Iri hati bisa menciptakan kegaduhan, tapi tidak pernah menghasilkan kekuatan sejati. Ia bisa mengguncang sebentar, tapi tidak mampu menumbangkan yang kokoh dari dalam. Dan kamu bukan sekadar kuat. Kamu dibentuk oleh perjuangan, ditempa oleh luka yang kamu hadapi sendiri. Kamu bukan hanya bertahan, kamu bertumbuh dari luka itu. Kamu tidak melawan mereka dengan kebencian, tapi dengan peningkatan dirimu. Dan itulah yang membuatmu semakin tak tergoyahkan. Iri hati mereka adalah api kecil yang mereka mainkan sendiri. Dan kini api itu membakar tangan mereka. Karena semesta tahu, cahaya yang lahir dari kejujuran tidak bisa dipadamkan dengan gelap yang lahir dari rasa tidak aman. Jadi jangan pernah merendahkan dirimu hanya untuk membuat orang lain nyaman. Jangan pernah mengecilkan cahaya hanya untuk tidak menyilaukan mereka yang memilih untuk tinggal dalam kegelapan. Kamu tidak diciptakan untuk bersembunyi. Kamu diciptakan untuk bersinar. Bukan demi pamer, tapi demi menunjukkan bahwa ketulusan masih punya tempat di dunia yang penuh kepalsuan. Biarkan mereka merasa tidak nyaman dengan cahaya itu. Biarkan mereka mencari alasan untuk membencimu. Karena pada akhirnya, kebencian mereka adalah pengakuan paling jujur bahwa kamu telah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Dan kamu, dengan segala luka yang pernah kamu tanggung, sedang menuju versi terkuat dari dirimu. Versi yang lahir bukan dari pembuktian kepada siapapun, tapi dari keberanian untuk tetap menjadi cahaya, meski terus diserang dari segala arah. Bagian 5. Mereka kini berusaha kembali mendekat. Lucu bagaimana semesta membalikkan peran. Dulu mereka berdiri di balik punggungmu, menjatuhkanmu dengan kata-kata yang disusun diam-diam. Dulu mereka menertawakanmu, menciptakan jarak yang penuh kebohongan, mengukir bayangan hitam di atas cahaya namamu. Tapi lihatlah sekarang, mereka berjalan perlahan kembali, mencoba mencari jalan pulang yang dulu mereka bakar sendiri. Kehidupan mereka mulai retak, bukan oleh tanganmu, tapi oleh tangan mereka sendiri. Langkah yang dulu mereka pilih, penuh manipulasi, penuh kepalsuan, kini berbalik menggigit mereka tanpa ampun. Dan ketika dunia mereka mulai runtuh, tiba-tiba mereka mengingatmu. Nama yang dulu mereka hujat, kini menjadi satu-satunya tempat yang terasa aman. Tiba-tiba pesan masuk tanpa alasan jelas. Kalimat-kalimat ramah yang dulu tak pernah ada. Senyuman yang dulu sinis, kini dibuat lembut dengan penuh harapan. Tapi kamu tahu, ini bukan cinta, bukan rindu, bukan pula penyesalan sejati. Ini hanyalah strategi. Usaha untuk kembali mendekat, bukan karena sadar, tapi karena butuh tempat untuk berlindung. Mereka datang dengan kata-kata yang disusun rapi, dengan permintaan maaf yang terdengar seperti pertunjukan, dengan janji-janji kosong yang dibungkus dalam kalimat manis. Mereka mengira kamu akan lupa. Mereka berharap kamu akan lemah oleh nostalgia. Tapi mereka lupa satu hal penting. Kamu sudah berubah. Kamu bukan lagi orang yang mudah dibujuk oleh kata-kata. Kamu bukan lagi jiwa yang haus pengakuan. Kamu bukan lagi hati yang mencari penerimaan dari mereka yang hanya tahu bagaimana cara mengambil.
tapi tidak pernah tahu bagaimana cara memberi. Kini kamu berdiri dalam versi terbaik dari dirimu, lebih kuat, lebih tenang, lebih jernih. Dan itulah yang membuat mereka panik. Energi mereka telah habis, dan satu-satunya cara untuk kembali bernapas adalah dengan menyentuh duniamu. Tapi kamu tahu, itu bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi penyelamat bagi orang yang sengaja menenggelamkanmu. Kamu tidak dibentuk untuk menjadi pelabuhan bagi kapal yang dulu menolakmu sebagai daratan. Kamu bukan tempat pelarian dari badai yang mereka ciptakan sendiri. Apa yang mereka lakukan hari ini bukanlah permintaan maaf, tapi siasat. Sebuah cara untuk menyambung kembali kabel yang terputus, agar energi yang kau miliki bisa mereka sedot diam-diam. Mereka tak ingin kembali karena cinta, tapi karena krisis. Dan kamu, dengan intuisi yang kini tajam seperti mata batin yang terlatih, bisa melihat semuanya dengan jelas. Jangan biarkan rasa kasihan menjadi pintu belakang bagi mereka untuk masuk kembali. Jangan biarkan keraguan menjadi alasan untuk membuka celah dalam perlindunganmu. Mereka datang bukan karena mencintaimu, tapi karena kehabisan arah. Dan itu bukan beban yang harus kamu pikul. Ingatlah, kamu bukan tempat sampah bagi cerita lama yang tak selesai. Kamu adalah taman baru yang sedang mekar, dan tak semua orang pantas masuk ke dalamnya. Pilihlah siapa yang kamu izinkan berada dalam ruang jiwamu. Karena tidak semua yang mengetuk pintu layak untuk disambut. Mereka boleh mengetuk, tapi kamu yang menentukan siapa yang boleh masuk. Dan kadang pilihan terbaik adalah membiarkan mereka berdiri di luar, menghadapi angin yang dulu mereka lempar ke arahmu. Karena itulah keadilan yang paling sunyi, namun paling dalam. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas, hanya menjaga jarak, dan membiarkan semesta yang menyampaikan jawabannya. Bagian 6. Perbedaan energi yang kini terlihat jelas. Ada saatnya ketika segalanya menjadi terang. Begitu terang hingga tidak ada satupun bayangan yang bisa bersembunyi. Itulah saat yang sedang kamu jalani sekarang. Dulu, kamu dan mereka berjalan berdampingan, meskipun dalam frekuensi yang berbeda. Dulu, kamu masih mencoba menyamakan langkah, walau getaran jiwamu sudah jauh di atas. Tapi kini, perbedaan itu begitu jelas, terang, mencolok, tak bisa lagi disembunyikan. Energi mereka kini penuh kegelisahan, bergerak dalam kepanikan, memancar ketakutan. Sementara kamu, setelah melewati badai yang mereka ciptakan, kini berjalan dalam ketenangan yang menggetarkan. Langkahmu tidak terburu-buru, tapi pasti. Tatapanmu tidak lagi dipenuhi keraguan, tapi penuh keyakinan. Getaranmu naik, dan mereka bisa merasakannya. Dan inilah ironi terbesarnya. Mereka yang dulu mengejekmu karena diam, kini ketakutan karena kamu tidak lagi menoleh. Mereka yang dulu menyebar kebohongan, kini terbakar oleh kenyataan. Mereka tidak tahu bahwa kesabaranmu adalah kekuatan yang sedang menyusun momentum. Mereka mengira kamu kalah hanya karena kamu tidak melawan. Tapi sesungguhnya, kamu sedang memberi ruang bagi semesta untuk menunjukkan cara terbaik menghadirkan keadilan. Kini kamu berada dalam ruang yang berbeda, frekuensi yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi tertarik untuk membuktikan apapun. Kamu tidak ingin membalas, karena hatimu terlalu penuh dengan hal-hal indah yang sedang tumbuh. Kamu terlalu sibuk menata kehidupan yang sejati, bukan sibuk meluruskan kebohongan yang tak layak kamu tanggapi. Sementara itu, mereka makin panik. Makin hari, dunia mereka terasa sempit. Keadaan mereka tak lagi stabil. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat. Setiap relasi yang mereka bangun terasa rapuh. Kesuksesan yang dulu mereka pamerkan, kini hanya tinggal langkah tanpa makna. Mereka mencoba tampil baik di depan dunia, tapi energi tidak bisa berbohong, dan semua orang mulai merasakannya. Inilah keadilan versi semesta. Bukan dengan hukuman yang keras, tetapi dengan kontras yang tidak bisa disangkal. Mereka yang bergerak dari ketakutan akan selalu merasa terancam. Dan kamu yang bergerak dari ketulusan akan selalu dilindungi. Ini bukan tentang siapa yang lebih menang,
tapi tentang siapa yang lebih selaras dengan kebenaran. Perhatikan sekelilingmu. Orang-orang mulai melihat perbedaan itu. Mereka membicarakanmu dengan nada kagum, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap bertahan tanpa harus menjatuhkan. Energi itu tidak bisa dibeli. Ia lahir dari luka yang telah kamu sembuhkan, dari ketulusan yang kamu jaga meski dikhianati, dari kesabaran yang kamu rawat meski dicurangi. Kini kamu memahami bahwa tidak semua orang bisa dibawa ke level yang lebih tinggi. Beberapa hanya ditakdirkan hadir dalam bab tertentu, lalu menghilang saat ceritamu mulai berkembang. Dan tidak apa-apa, karena kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu justru disaring, disucikan, dan dibersihkan, agar hanya energi murni yang ikut bersamamu. Jangan ragu menjaga jarak. Itu bukan bentuk kebencian, tapi bentuk cinta kepada diri sendiri. Jangan goyah saat mereka mencoba kembali. Ingat, kamu tidak bergerak karena tekanan, tapi karena kesadaran. Kamu bukan pelari dari masa lalu, tapi perintis masa depan. Dan saat kamu terus melangkah dalam keseimbangan dan keheningan, semesta akan terus membuka jalan yang tak bisa mereka masuki. Karena medan energimu kini dilindungi, dikelilingi oleh frekuensi yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang sejati. Yang palsu akan terpental, yang pura-pura akan tersingkir, karena kamu sudah di tahap di mana hanya keaslian yang boleh tinggal. Teruslah melangkah, kamu sudah terlalu jauh untuk kembali dan terlalu tinggi untuk dipaksa turun. Biarkan cahaya memisahkan apa yang tak lagi sefrekuensi, karena dalam terang itulah kamu menemukan rumahmu yang sebenarnya. Bagian 7. Pelajaran besar dari sebuah pengkhianatan. Dalam setiap luka, ada pelajaran yang tersembunyi. Dan dalam setiap pengkhianatan, ada cahaya kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Pengalaman pahit yang kamu jalani bukanlah tanda kelemahan, melainkan proses penyucian. Kamu tidak sedang dihukum oleh kehidupan, tapi sedang dipersiapkan untuk versi dirimu yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih sejati. Apa yang mereka lakukan di belakangmu bukan hanya ujian kesabaran, tapi juga pengasahan intuisi. Kamu belajar membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Kamu belajar mengenali energi, bukan dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari getaran yang terpancar. Kamu belajar bahwa senyuman bisa menyembunyikan niat, dan bahwa kedekatan tak selalu berarti kepercayaan. Namun justru dari situlah kamu bertumbuh. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, kamu melewati panasnya pengkhianatan untuk menghilangkan karat yang tidak kamu sadari menempel dalam hidupmu. Orang-orang yang kamu kira akan selalu mendukungmu, ternyata datang hanya untuk menjadi pelajaran. Mereka hadir untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya ketika tidak ada yang membelamu. Dan kamu memilih diam, memilih bertahan, dan memilih berkembang tanpa harus menjatuhkan. Kini, kamu tidak lagi sama. Luka yang dulu menganga telah menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Kamu memahami bahwa tidak semua kehilangan adalah kutukan. Beberapa justru adalah bentuk perlindungan. Dan tidak semua yang pergi adalah kerugian. Beberapa adalah pembersihan agar energi terbaik bisa datang menggantikan. Pengkhianatan itu bukan akhir, tapi awal dari sebuah kebangkitan. Ia mengajari kamu tentang batasan, bahwa tidak semua orang pantas masuk ke dalam ruang jiwamu, bahwa kamu berhak menjaga dirimu, menyaring energimu, dan memilih siapa yang boleh dekat. Ini bukan ego, ini adalah cinta kepada diri sendiri. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan hanya selamat, kamu berkembang. Bukan hanya bertahan, kamu bersinar. Kamu menjadi versi yang lebih jernih dari dirimu. Lebih tajam dalam melihat, lebih lembut dalam merespons, lebih bijak dalam memilih. Karena pengkhianatan yang kamu alami telah memperluas kesadaranmu. Semesta tidak pernah menyia-nyiakan luka. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap kata yang tidak kamu balas, setiap kebaikan yang kamu berikan meski tak dihargai, semua itu dicatat dengan teliti.
Dan sekarang, catatan itu sedang dibuka. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu adalah jiwa yang siap naik ke tahap berikutnya. Kamu kini berdiri dalam terangmu sendiri, tanpa perlu pembuktian kepada siapapun. Dan di tempat yang tinggi itu, kamu bisa melihat segalanya dengan jernih. Bahwa pengkhianatan mereka hanyalah alat semesta untuk membebaskanmu dari keterikatan yang menghambat takdirmu. Jadi, terima pelajaran ini dengan hati yang penuh syukur. Bukan karena kamu menyukai luka, tapi karena kamu menghargai pertumbuhan. Bukan karena kamu ingin disakiti lagi, tapi karena kamu tahu, setelah badai ini berlalu, kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu telah berubah, dan perubahan itu adalah anugerah terbesarmu. Kamu telah melalui jalan yang tidak semua orang sanggup tempuh, jalan sunyi penuh bisikan tajam, jalan terjal yang diam-diam menguji nyali dan keyakinanmu. Namun hari ini, kamu berdiri di ujung bab ini dengan cahaya yang lebih terang, jiwa yang lebih tenang, dan hati yang lebih dalam. Apa yang dulu menyakitimu, kini membentukmu. Apa yang dulu menjatuhkanmu, kini justru menjadi batu loncatanmu. Dan mereka yang dulu mencoba memadamkan sinarmu, tanpa sadar membantu menyalakan api kesadaranmu. Sungguh, tak ada yang sia-sia. Bahkan luka pun punya peran dalam melahirkan kekuatan yang tidak bisa diajarkan oleh kenyamanan. Semesta tidak pernah keliru menempatkanmu dalam cerita. Semua peran yang hadir, baik sebagai penyembuh maupun sebagai pengkhianat, telah digariskan untuk satu tujuan, membawamu pulang ke dalam dirimu sendiri. Kini kamu tahu siapa kamu, apa batasmu, dan di mana kekuatan sejatimulah berada. Teruslah melangkah. Jangan tolehkan kepala ke belakang hanya karena terdengar suara dari masa lalu. Biarkan yang pernah menjatuhkanmu belajar dari kejatuhan mereka sendiri. Kamu punya tugas lebih besar, menjalani takdir yang sudah lama menantimu. Dan sebelum kita benar-benar menutup kisah ini, berikan sinyal kepada semesta bahwa kamu telah menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai wujud bahwa kamu siap melanjutkan perjalananmu. Tulis di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu menyadari kekuatan yang ada di dalam dirimu dan kamu siap menjaganya dengan penuh kesadaran. Karena kamu bukan hanya bertahan, kamu ditakdirkan untuk bersinar, dan sinarmu tidak akan pernah bisa dipadamkan lagi.